Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Hari ini seneng banget, episode kali ini Redaksi Olahraga kedatangan salah satu perwakilan dari kelompok yang selalu hadir ketika timnas berlaga kayaknya di mana aja. Please welcome Mas Ilham, La Grande Indonesia. Halo, kami datang lagi, timnas Indonesia, lantang ku bernyanyi, menangkan kembali. Luar biasa. Itu tadi salah satu chance yang cukup familiar lah, famous ya. di kalangan supporter Indonesia saat ini gitu kan. Tapi pertama, apa kabarnya Bang Ilham? Baik, alhamdulillah. Terima kasih buat Antara juga udah ngundang teman-teman dari La Grande Indonesia di podcast kali ini. Ya. Boleh kenalin diri dulu Bang Ilham, ini posisinya di La Grande itu sebagai apa? Oke, perkenalkan aku Ilham Parulian Sukrea Rahab dari La Grande Indonesia, dari divisi media dan komunikasi. Media dan komunikasinya La Grande. Iya. Luar biasa. Sebelum jauh-jauh, kita mau tahu dulu La Grande Indonesia ini apa sih sebenarnya gitu kan? Karena kalau saya pribadi taunya La Grande Indonesia ini dulu tuh La Grande-nya Interisti, lebih dekat karena lebih ke Inter dulu, tiba-tiba dukung timnas gitu kan. Salah apa enggak Bang? Itu bener sih, benar. Jadi kalau La Grande Indonesia salah satu basis supporter tim nasional lah ya. Tim nasional kita didirikan tanggal 11 November 2011. Kita lahir dari rahim Interklub Indonesia. Kalau teman-teman pecinta internasional di Milano, ya, ya pasti udah familiar lah dengan Interklub Indonesia, salah satu fanbase Inter di Indonesia ya. Jadi awal-awalnya berdiri seperti itu sih. Makanya namanya La Grande Indonesia. Itu terinspirasi dari ini ya, La Grande apa gitu? Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesianya kan La Grande Indonesia itu Indonesia yang besar atau Indonesia Raya lah ya. Indonesia Raya. Iya, Raya itu kan besar juga sesuai dengan national anthem kita Indonesia Raya. Jadi La Grande Indonesia cocok lah ya. Seenggaknya kita kasih nama gitu kan. Nama-nama dari Italinya dapet, filosofi Italiano. dari awalnya dapet. Italiano gitu. ya? Bang, berarti karena berangkatnya dari budaya Italia berarti ya? Ngomongin culture sepak bola Italia kan mengerucut ke ini ya, salah satu istilah ultras gitu ya. Cuma kalau La Grande sih nggak ke sana sih ya, lebih ke membaur aja sih dengan penonton-penonton. Karena ngomongin timnas Indonesia gitu ya, beda dengan kita dukung klub gitu ya, yang 1 tahun berapa kali match sih? Ya kan, 1 tahun berapa kali match? Ya jadi sebenarnya buat romantisme aja sih teman-teman, ngumpul-ngumpul di tribun dari luar kota buat dukung tim nasional gitu aja sih. Tapi kalau ininya Bang, apa ya, awalannya gitu loh, kita bikin nih La Grande untuk dukung timnas. Itu apa yang Penggerak berdasar? awalnya. Penggerak tercetus awalnya ya? Ah. Mungkin setelah kenangan pahit ya di AFF 2010 kali ya. Oh, final kalah nih. Itu pahit banget sih ya kan. trauma Temen sih saya. tahu lah ya. Trauma ya. Gimana di final 2 leg itu kita kalah ya sama Malaysia walaupun kita menang di GBK tapi kan kalah agregat gitu kan. Setelah itu teman-teman kan banyak yang nonton ya, apalagi teman-teman dari Interklub Indonesia dari luar kota, dari Surabaya, Bali, Semarang gitu-gitu kan pada nonton tuh final. Nah setelah itu, yuk mungkin kita butuh nih satu wadah gitu buat untuk nyatuin ya. buat ini lah, buat nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi. Kalau misalnya teman-teman dari luar kota gitu kan, kita punya satu wadah, jadi kita ngumpulnya di Jakarta, nanti ada teman-teman dari La Grande nih yang bisa nanti jadi dituju ya. Satu
ini ya satu tribun gitu kan, biar nggak mencar-mencar nontonnya. Awalnya sih seperti itulah. Di 2011 makanya kita Bikin lah dirikan ya La Grande Indonesia gitu sih awalnya. Berarti abang termasuk yang itu bagian awal, generasi pertamanya atau apa sih nyebutnya bang, founder atau apa bang? Kalau founder aku sih nggak pas di sananya ya. Aku masuk ke aktif-aktifnya mungkin di 2013-14 ya, itu zaman-zamannya dualisme lah ya. Zaman-zaman itu ya. Iya. Zaman ke-8 kalau kata netizen ya. ISL lama IPL. Timnas Jadi kalau ISL. ditanya foundernya berapa bang? Kalau founder sih masih ada satu namanya Bang Arden, ada founder. Satu orang foundernya satu atau berapa orang orang itu? yang masih aktif lah sekarang. Oh yang lah ya. masih aktif ya itu. Ngelihat dari luar tuh siapa bang? Timnas luar supporternya yang kayak La Grande itu ada nggak? Maksudnya Yang ditiru kali ya? Iya, Yang ditiru gitu. yang ditiru gitu. Kalau ditiru sih nggak ini ya, nggak fokus ke misalnya apa yellow wall-nya Dortmund gitu, apa kurva northnya Milan, apa kurva sudnya Milan gitu, nggak ada sih. Yang kita contoh sih mungkin per ininya ya, kreativitas mereka ya. Jadi misalnya kalau yang terakhir gitu lawan Bahrain gitu, one man one flag gitu kan, itu juga kan udah kayak budaya juga lah di Eropa gitu, yang udah biasa aja. Tapi kan kalau di kita kan emang jarang banget kan gitu sih. Sebenarnya kita mau contoh ya kreativitas di luar aja sih ya. Maksudnya ada yang bagus, wah kita explore nih ya, kita explore gitu gimana. Berarti nggak condong ke satu aja ya? Nggak sih. Semua ya yang maksudnya yang bagus, oke lah kita kayaknya bisa nih kita ya. Iya bisa. Tapi bang, ini kan La Grande udah lama lah di Indonesia ya, termasuk udah lama. Awalnya itu kan fanbase-nya Inter bisa dibilang. Tapi dengan sekarang ini, apakah Inter semua isinya di dalam itu apa udah beragam? Oh kalau sekarang sih udah beragam ya. Itu dengan simbolis bergantinya warna banner Itu utama ya. Kapan itu bang? Kalau awal-awal banner utama kan La Grande Indonesianya backgroundnya biru hitam. Iya ya. biru ya. Kalau teman-teman lihat lah dulu 2011 zaman-zamannya di GBK. Sekarang sih udah backgroundnya merah putih, belakangnya hitam aja biasa, karena ya itu kita mau ini ya melepas barrier harus jadi fans Inter Milan. Baru nggak bisa juga masuk. sih. Iya nggak mau Milan atau mau Juve juga nggak apa-apa ya selamanya dukung Indonesia ya. Iya. Yang penting bukan AC Milan. Iya, salah. Yang penting dukung timnas Indonesia gitu. Gitu sih. Jadi kalau banner utama kan kalau teman-teman nonton di GBK kan udah merah putih. Kalau Grande Indonesianya belakangnya ya banner warnanya hitam lah, nggak biru hitam lagi. Itu mulai kapan kalau boleh tahu bang? 2016 tuh Pakansari ya. Itu AFF oke. ya. AFF lagi ya? Kita masuk semifinal kan tuh lawan Vietnam. Boas terakhir itu ya? Iya, Boas terakhir. Boas terakhir. Yang final lawan Thailand ya? Bukan? Final lawan Thailand Oh, iya kita bener. kalah di Bangkok ya kalau nggak Iya, salah ya 2-0 ya. Oh, yang itu. Itu kayak momen-momen buat La Grande Indonesia juga lah. Jadi banyak juga teman-teman di luar sana yang tahu oh ada La Grande Indonesia juga. Sebelumnya kan ya cuman tim-tim kecil aja lah di GBK kan, di sudut-sudut Tribun Utara aja Iya. kita berdirinya gitu. Nah kenapa Utara bang dipilihnya? Mungkin karena ini ya kompasnya ke Inter Milan ya. Milan. Oke. Iya. Oh gitu. Koreografinya juga Inter di utara di ya. Gurvanor kan Gurvanor, kalau iya. C69-nya kan kalau nama basis Oh, ininya kan di Milan, jadi mungkin kita di utara lah. Dari demografi supporternya nih, itu rata-rata di La Grande ini udah berkeluarga semua atau banyak Gen Z-nya sekarang? Oh, kalau sekarang sih udah banyak ya Gen Z ya. Banyak yang masih SMA juga. Baru lulus SMA juga banyak gitu kan. Di era sekarang ya? Banyak. Dan kita juga kasih pengertian juga ya ke teman-teman adik-adik kita juga yang masih sekolah, yang masih awal-awal kuliah gitu kan, buat setengahnya izin orang tua kalau misalnya kan terlibat koreo gitu kan, itu kan makan waktu dan biaya juga kan teman-teman. Jadi seenggaknya izin dari orang rumah lah kalau buat mereka-mereka. Kalau demografinya sih ya itu sih kuncinya sih, supporter kan harus ada generasi. Iya benar. Nah, mereka bisa masuk ke La Grande tuh lewat informasi mana, Bang? Kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut ya. Sekarang kan berkembang zaman ya, media sosial segala macam, dan
Kalau mau gabung ke supporter kan balik lagi. Ya kita harus nongkrong sih ya. Itu berarti ya? Iya, jadi media sosial kan cuman sebatas ya informasi aja, tapi kan informasi yang lebih Detail. valid, lebih detail, kita bisa kenal satu sama lain ya nongkrong gitu. Misalnya Basis Jakarta, biasanya kan kita wajibin bikin kayak kopi darat gitu ya, kopdar. Nah itu teman-teman yang baru gabung, join aja di kopdar Oh gitu. gitu aja berarti ya? Semudah itu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas apa di basis gitu ya, kita nyebutinnya basis ya, gabung aja gitu. Jangan datang ketika mau beli tiket. Nih, sorry. Banyak Iya. ya? Banyak ya? Oh banyak kan. Oh, mau deket-deketnya kontak-kontaknya Pak ya. Ada tiket nggak? Iya. Iya. Kan? Iya, Bisa iya. juga ya. Ya intinya sih itu sih. Tapi nggak ada KTA berarti Bang ya? Kalau KTE nggak ada, tapi kita ada data lah, database gitu. Karena permintaan juga ya dari standar dari federasi terutama mewajibkan untuk data supporter timnas gitu ya. Ya nama nik, kalau yang terbaru Garuda ID ya. Oke, Garuda ID. Itu. Pas kopdar tuh apa yang dibahas bang? Masa ngomongin wah rezim ketum ini nih gitu, kampret gitu. Ente nih. Iya kan gitu. Biasa kan anak tongkrongan gitu. Iya kan. Iya. Udah nggak boleh masuk nih sama ketum ini gitu. Nah itu bisa jadi kan bang. Ya kalau di Kopdar banyak lah yang dibahas lah ya, apalagi kan dinamika apa dukung timnas kan banyak banget kan. Satu mungkin kuota tiket, dua harga tiket, ketiga mungkin jatah musnahnya perizinan koreo segala macam, loadingnya kapan, koreonya mau apa, terus nanti kalau teman-teman bikin merchandise nanti desainnya seperti apa. Banyak sih sebenarnya Kopdar ya. Ngomongin performa timnas kayaknya banyak udah dibahas di YouTube Dimana-mana gitu ya. Oleh Romeni ganti kaos. Iya, gitu aja nggak sadar ya kan. Nonton doang ngobar ya kan. Oh iya juga ya, babak pertama lengan panjang, babak iya. kedua lengan pendek. Nah. Iya. Kayaknya kalau buat apa taktik gitu-gitu jarang ada sih. Cuma ya lebih ke basket tribunnya aja sih. Anggotanya ini gimana Bang? Ada filterisasinya apa enggak gitu? Apa main terima-terima aja gitu? Oh iya, mungkin sekarang kalau di Lagrani Indonesia kan ya balik lagi ya, momen kualifikasi Piala Dunia ini yang kita masuk dari ring 1 sampai ya ring 3 ini ya, round 3 ini kan menyita juga kan perhatian ya teman-teman supporter gitu, teman-teman yang suka timnas gitu kan, apalagi di luar-luar kota Jabodetabek gitu. Sekarang kita ada kebijakan kita pending dulu lah untuk pendirian basis-basis supaya basis-basis yang ada lebih kualitasnya juga lebih ini juga lah ya, lebih bagus gitu kan. Percuma juga kita bikin basis satu kabupaten satu basis gitu. Tapi ada ininya Bang, di basis itu ada batasan harus berapa anggota dulu baru bisa terdiri basis? Oke, kalau itu data ada kurang lebih kalau nggak salah sih 24 atau Itu yang syarat aktif minimal ya. Aktif ya? Aktif dan nggak cuman aktif sebatas Nonton timnas? nonton timnas saja, tapi aktivitas lainnya juga. Misalnya kalau luar kota itu kan mereka kan ya dananya juga berat ya, terbatas juga kan. Kalau mau nonton di GBK seenggaknya mereka bikin nobar wajib, dan nggak harus timnas senior, timnas U17, timnas wanita, pokoknya semua Timnas? timnas lah. Didukung. Ya, Futsal juga? harus nobar. Iya, Futsal juga ya? futsal kita dengan anggota yang sudah ada kalau bisa ditambahin gitu kan. Jadi Berarti kayak nggak ada gitu. uang kas gitu bang? Kalau uang kas mungkin lebih ke misalnya nobar gitu kan. Nobar nih ya? Nobar kan itu kan untuk kebutuhan teman-teman basis ya misalnya, dan nobar juga kan kita tahu juga kan tergantung matchnya juga kan. Iya. Misalnya kalau match-match kayak kemarin Bahrain, Arab Saudi itu kan pasti kalau bikin nobar di daerah Rame ya? Gede ya. pasti rame lah. Nah itu mungkin dari uang tiket atau segala macam, mungkin itu buat uang kas mereka. Oke. Gitu, jadi Yang mana nanti bisa digunakan untuk kayak bikin-bikin koreo atau apa gitu ya? Jadi dari situ nanti teman-teman daerah tuh basis biasanya nanti urunan kita ada kurang lebih 16 basis. Jadi urunan kalau misalnya ada koreo besar big match gitu kayak kemarin lawan Bahrain dan Jepang, mereka juga urunan gitu per Kan di La Grande ada kapo dong kan? Ada kaponya. kapo.
Itu pemilihan Kapo itu gimana Bang? Siapa aja bisa apa enggak? Kalau dari teman-teman La Grande sih ya, untuk pemilihan Capo karena emang Caponya dari awal emang masih Jibeng, jadi kita belum ada pemilihan-pemilihan lagi ada gitu lagi. ya. Makanya kita doain aja Jibeng umurnya panjang gitu. Amin. Amin. Iya, jadi ya kalau untuk pemilihan Capo sih ya kita sebenarnya sih mau siapapun juga selama Dukung ini timnas. ya Bisa mimpin kali loyal ya? ya. Loyal, Nah, iya. karena juga kalau yang sering nonton di Tribun Utara juga kadang-kadang Jibengnya turun ganti siapa juga ya itu it's Bebas ya? okay juga. Yang penting Kayak- bisa mimpin kan berarti. yang ya? penting kita balik lagi nonton timnas tuh buat seneng-seneng aja lah. Iya, iya. Bahkan Ibnu Jamil Waduh. Oh iya, Ibnu Jamil ada. iya. Iya, Ibnu Jamil aja. Oh, bang, diri. Ayo. Itu sambil ngonten nggak deh Bang? Ya nggak apa-apa Sambil juga sih nonton. sambil nonton. Yang penting kan Ibnu Jamil beli tiket sih. Nah, Yang penting itu. nah. Ya mau dikontenin sebenarnya kalau mau kita sih nggak anti banget konten lah. Nah. Selama mereka beli tiket kan kita nggak ngelarang kan. Nggak apa-apa berarti ya kalau selfie main HP gitu. Oh kalau itu sih ya nggak apa-apa. Yang penting 5 menit koreo kita mohon bantuannya. Oh, itu aja Setelahnya mau nyanyi ya silakan karena kan di utara itu untuk kuantiti kurang lebih 6 ribuan lah ya. Sedangkan kita La Grande kurang lebih kuota tiket itu 1.500 lah. 1.500. Let's say 1.500. Berarti 4.500 itu penonton umum yang beli tiket online atau Iya, apa yang family, yang bawa istri, yang bawa anak dan demografinya kan luas gitu ya. Iya, Dan iya. kita juga kan nggak bisa memaksa mereka gitu kan karena kita kan kacamata sebagai orang tua juga sih ya. Gimana gitu ya. Kalau bawa istri, bawa anak harus Pengennya nyaman kan? iya mau nyaman gitu kan. Jadi ya udah mereka mau nyanyi silakan ayo. Tapi kan balik lagi penonton umum itu bisa kita bangkitkan suasana ketika pertandingannya juga oke gitu kan. Iya sih, benar sih. Misalnya menang 1-0 kayak kemarin tuh. Itu nggak berhenti tuh nyanyi-nyanyi karena euforianya kan udah menang 1-0 menit 20-an kan. Apalagi habis buka ya? Nah, apalagi habis buka itu Bahasa. mantap lah itu kemarin lawan Bahrain tuh bisa didengerin kan kalau ada cuplikannya tuh Iya, suaranya nggak berhenti-berhenti. Ya kayak budaya misalnya tifo atau koreo ini kan budaya baru juga kan buat penonton-penonton umum yang basicnya mereka mungkin jarang nonton ke stadion, nonton Iya, iya, misalnya Liga 1 atau nonton timnas. Jadi budaya-budaya yang kayak gitu kita mau pelan-pelan nih kita kalau ada koreo, misalnya ada kertas, mohon maaf kertasnya jangan Buang atau dipindahin atau gimana dan itu nguras tenaga dan berulang-ulang setiap match yang kita lakuin itu karena ketika kita berhenti ya itu nanti kualitas koreonya juga berdampak gitu. juga sih. Loyalitas tanpa batas luar biasa. Luar biasa. Bagus, tanpa paksaan itu loh. Maksudnya Iya. kalau apa ya, supporter kan umum ya. Maksudnya kalau misal dia tuh nanti udah nemu asiknya nih, udah nemu enaknya, pasti mereka juga nyanyi-nyanyi sendiri, nyanyi Iya. 90 menit, Itu. inisiatif sendiri gitu kan. Iya. Bener kan? Jadi mungkin kalau sekarang 90 menit berdirinya udah dapat karena ketika mereka duduk di depannya berdiri mereka nggak nonton nggak bisa nonton iya. dan kalau misalnya orang suruh duduk mereka thanksin kan karena di utara harus berdiri kan. Iya. Nah, kalau berdiri 90 menitnya udah dapet dapat ya? nih tinggal bernyanyi dan ya kalau bernyanyi ya tergantung matchnya juga balik lagi ya kalau teman-teman supporter umum ya gitu ya. Supporter perempuan di LG itu ada nggak sih? Atau mayoritasnya cowok semua ini? Oh kalau perempuan kita ada tuh Garuda Pertiwi ada. Oh, namanya Garuda Pertiwi? Iya. Dekat-dekat teman-teman ini ya La Grande gitu, basis-basis gitu, ada spot buat teman-teman perempuan gitu. Memang sih belum terlalu ini ya masif gitu ya ininya beritanya kayak segala macam kayak gitu sih. Tapi udah banyak bang, dengan prestasi timnas juga kan, terus banyak supporter cewek yang sekarang udah tribun. Banyak kok, banyak. Justru sekarang kan karena ini ya balik lagi kan supporternya kan kita timnas nih agak lebar juga ya. Iya, lebar ya. Karena salah satu faktornya kan harga tiket yang mahal kan. Jadi kita juga ngeliat kemarin banyak perempuan-perempuan juga yang nonton di tribun yang walaupun nggak terafiliasi sama La Grande tapi kita selalu kasih inilah ya kasih bimbingan ke mereka karena misalnya
mereka kan kadang-kadang mau duduk sesuai seat number. Iya. Jadi Mereka nggak susah tahu, ya Bang. kalau kayak Kayak gitu nonton ya. bioskop, Bang. Ya, itu yang selalu terjadi yang sebelum match ya kan. Nyari nomor-nomor gitu kan, perempuan-perempuan berempat gitu. Ya kita balik lagi ya, kita kasih tahu ke mereka duduknya di mana aja, kalau bisa jangan terlalu depan gitu. Kalau depan kan teman-teman basis gitu, supporter mungkin Nanti temannya nggak nyaman. nggak atau apa. nyaman gitu kan. Mungkin bisa agak lebih ke tengah atau ke atas. Itu kayak gitu sih. Jadi takutnya juga kan mereka kultur shock juga ya. Iya. Baru pertama kali nonton ke GBK ya kan, terus dapat Tribun Utara, terus nontonnya deket Kapul yang aduh nanti image-nya takutnya nanti kemana-mana kan. Ini takutnya dikira kasar, padahal Iya, enggak. kan media sosial dia rekam gitu kan, itu aduh itu kan. Makanya sebelum masuk kita pasti kan kru udah dari misal match 8:30 gitu kan, kita misalnya dari jam 5 udah di dalam stadion kan, Udah di dalam ya itu ya. udah di dalam, jadi kita udah tahu tuh muka-muka orang yang nyari seat number mana. Iya, iya. Lihat-lihat, oh dilihat-lihatin, walaupun bangkunya nggak ada seat numbernya ya kan, hilang. Udah dihilangin, udah nggak ada lagi. Iya. Tapi Bang, selama ini Panpel di PSSI itu kerja sama La Grande apa enggak sih? Kan karena saya lihat di VT-VT ada beberapa video itu kalau mau ada koreo teman-teman La Grande udah masuk sehari sebelum biasanya atau malamnya gitu kan. Sejauh ini kerjasama atau dukungan dari PSSI-nya itu gimana? Oh kalau Panpel sih terutama security officer ya, Officer? support lah. Alhamdulillah sih selama ini ya so far so good lah ya hubungannya gitu ya. Karena kita juga di La Grande Indonesia terutama ya kalau misalnya ada kreativitas koreo atau tifo-tifo yang seperti lawan Australia, Jepang, Bahrain kemarin juga kita sebelumnya juga kita wajib presentasi kan. Kayak misalnya gambarnya seperti apa, terus besarnya seperti apa, ukurannya, materinya, seperti itu. Terus yang lebih penting safety prosedurnya gitu ya, seperti kayak lawan Jepang dan Bahrain kan itu kan 3D ya yang kita direct dari bawah ya, pakai katrol di atas kan, dan itu kan butuh safety prosedur dan orang-orangnya juga yang memang terlatih untuk Profesional di situ. menginstalasi tersebut dan harus ada sertifikasinya dari security officernya minta gitu, dan kita juga cari orang-orang yang punya sertifikasi instalasi buat safety prosedur tersebut. Jadi hubungannya sih ya so far so good ya, kita juga H-5 juga bisa datang, bisa loading sampai H-1 ya, semoga selalu baik ya. Soalnya dulu ada kan Bang? Oh iya. Caranya, kan ada yang itu diamanin apa emang dihancurin? Ada kan? Ya, itu sih, ya itu satu momen buruk lah ya. Ketika AFF lawan Vietnam ya 2023 ya kalau nggak 2022 ya. Jadi semifinal home pertama itu lawan Vietnam. Kita ya koreonya amankan. Diamankan. Ya. Padahal tidak bahaya ya. Bang, berarti kalau dari pihak PSSI itu ngehubungin siapa Bang? Dari federasi karena Pak Arya Sinulinga. Favorit Esko ya, sama supporter ya. Dan kita banyak lah, ada presiden kita namanya Unggul itu yang berhubungan dengan Pak Arya gitu ya. Karena untuk supporter timnas kan agak unik juga ya, kalau kita kan under misalnya di federasi kan, beda dengan supporter Liga 1 yang memang dia under klub, baru under federasi. Kalau kita kan memang langsung ke banyak ke Pak Aryanya kayak gitu sih. PSSI kan tergantung jadwal AFC dan FIFA juga ya permitnya ya. Dan jadwal kayak uji coba lapangan untuk tim away-nya kayak gitu-gitu tuh. Terus jalanan safety mereka ke stadion latihan, ya itu yang mereka takutnya misalnya kayak lawan Bahrain kemarin kan, takutnya nanti kita lagi loading Bahrainnya lagi mau latihan kan, ya yang kita jaga bareng-bareng kan sebagai tuan rumah yang baik biar nggak ada apa-apa, jadi kita ikuti prosedur aja sih. Nah, Bang, ngomongin koreografi kan kemarin kita nampilin ya Gundala vs Godzilla, terus juga Garuda Show Your Dignity. Itu konsep tuh
berawal dari mana bang? Mungkin bisa di ini. Kalau yang lawan Jepang ya, khususnya maksudnya itu kita ngambil ini basic ini lah ya, 3 kultur lah ya, 3 kultur, 3 populer kayak misal musik, film, dan sepak bola lah yang terutama ya, pop culture lah ya kalau bahasa istilahnya sekarang. Jadi karena Jepang selain sepak bola, pop culture-nya juga kuat buat kita nih anak-anak Anime gitu ya. supporter Indonesia ya kan, dari anime atau dari apa, let's say lah dari kita kecil pasti disuguhin ya, Godzilla, bahasa ada apa gitu kan, anime-anime Jepang, dan kita mau momen ini untuk menyambut mereka lah ya, menyambut mereka, ingin memberitahu ke mereka kalau supporter Indonesia nih kreativitasnya nggak kalah gitu ya. Di samping permainan lapangannya ya, yang lawan Jepang lah kita tahu lah, sebelum lawan Jepang juga kan mereka nomor 1 di Asia ya. Nomor 1 di Asia, kita mau momen itu inilah walaupun kita kalah tapi memorable lah untuk diceritain nanti ya. Untuk diceritain nanti timnas, supporter timnas maupun supporter Jepang. Dan itu juga berhasil kan, dengan banyaknya media-media Jepang juga meliput, terus mengulik lagi Gundala ini siapa sih, ya kan? Nah, kenapa yang dipilih Gundala bang? Kan ada Wiro Sableng, terus ada pahlawan lagi tuh kayak si Buta dari Gua Hantu, atau pahlawan yang mau dicalonin tuh Pak Harto, kan bisa kan ya? Itu agak Karena sama kan tanya begitu. Siapa yang suruh siapa? Pak Harto lah Godzilla gitu. Kayak zaman Kuto gitu ya. Gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Ya mungkin gini sih ya, kalau Gundala itu jadi populernya bisa dikatakan antar generasi lah ya. Oh, kayaknya Gundala nih yang bener-bener cocok lah, dan lawannya Godzilla. Godzilla ya petir gitu dan segala macam juga kan. Oh, satu elemen ya. Satu elemen gitu kan. Ya walaupun satu manusia, satu raja monster ya kan, ibaratnya ya udah nggak takut lah, kita manusia nih lawan monster. Ya monster ya, Jepang itu is monster sih. Monster di sepak bola Asia ya. Apalagi ke situ ya betul. Iya. Dan ya kayak terus untungnya Ku Tak Pilih Menyerah itu kayak misalnya satu bait dari Bernadi aja yang wah liriknya oke juga nih, ya kan. Ada ada satu lirik ya kan, Alburuk datang berturut-turut. Yang mana itu? Ya ternyata datang berturut-turut. Berlanjut ya. Iya, berlanjut. Iya. Iya, yang penting jangan menyerah, intinya gitu sih. Jadi satu pesan juga buat lawan pas di Arab Saudi, karena beda hari ya kan, beda 5 hari. Ya alhamdulillah sih pas di Arab Saudi kan kita dapat 3 poin itu. Bang, berarti yang Tifo lawan Jepang ini nih pertama? Kalau untuk 3D, atau sebelum udah ada? Kalau untuk 3D sih yang pertama ya. Kalau untuk kayak misalnya desain kain, batu, kertas itu udah sering sih ya. Kayak di Piala Dunia U17 di Gelora Bung Tomo kita juga bikin. Terus lawan Vietnam, lawan Irak di round 2 juga kita bikin gitu. Itu kan udah banyak tuh Bang di highlight sama banyak media, dan gak hanya media, pemain Jepang juga. Karena si Gundalanya kecil, jadi ada angel fotografer yang ngambilnya Gundalanya ditutup ya. Jadi Godzilla. Iya, JFA-nya ngambil potretnya. Iya, gitu ya. Benar. Maksudnya kan apa ya namanya? Apresiasinya udah seluas itu gitu. Itu mungkin dari teman-teman La Grande, apakah ini yang pertama kali atau sebelumnya pernah gitu dapat apresiasi kalau sebesar dari exposure sehabis lawan Jepang sih baru pertama kali lah ya. Gede banget ya. Gede banget sih, dan kita juga ngeliat lah kultur di sepak bola Jepang, apalagi timnas juga kan nggak seniat kita ya, dan tanda kutip ya. Ya kalau kita lihat, maksudnya ketika match Jepang gitu, misalnya main di Saitama, main di Tokyo Dome atau main di Osaka gitu ya, mereka ya koreo ya sebatas biasa, kertas atau tulisan-tulisan. Seenggaknya kita mau itu balik lagi, ketika lawan Jepang kan kita jarang-jarang nih ketemu Jepang nih. Apalagi di momen prestisius. Ya. Bukan laga uji coba ya? Iya, bukan laga uji coba, bukan level usia, dan
ini senior dan Piala mereka dunia juga lagi. pemain-pemainnya kan Top semua ya. Iya, Mitoma segala macam kan datang kan. Itu lawan Jepang. Kalau lawan Arab Bahrain ya, yang Garuda Show Your Dignity, sebenarnya kata-kata Show Your Dignity itu kita ambil satu kalimat yang memang bisa menggugah dan netral nih. Maksudnya netral dan kutip kan kita bikinnya itu sebelum match lawan Australia kan. Oh gitu. Oke. Ini kita bakal menang atau kalah nih? Ya kan kita belum tahu Ada kan, karena itu hitung-hitungannya udah ya. udah dikonsepin kan. Iya, iya. Kalau kita kalah, nanti takutnya nggak cocok dengan tulisan. Kalau Iya, kita menang ya cocok-cocok aja sih kalau kita menang ya kan. Oh berarti lebih ke situ. Ya kita mikir gimana kalau kita kalah nih? Kalau Iya, kita iya. kalah kata-katanya nggak cocok kan harus membangkitkan semangat kan ketika kita kalah di Australia, di Bahrain kita jadi tuan rumah tuh kita harus bangkitin lagi. Ini kata-kata yang cocok apa nih? Tapi match sebelum lawan Australia. Iya. Itu yang PR kan. Mepet berarti ya? Sebenarnya udah jauh-jauh hari. Udah jauh-jauh Tapi hari. kan kalau itu kan nggak mungkin diganti, Mas. Iya, iya. Ya kan? Karena prosesnya lama. Iya, ketika match Australia kan itu Korea udah jadi. Iya. Oke. Dan nggak mungkin kita kalau aduh nggak cocok nih kata-kata masa kalah kata-katanya gitu ya kan. Harus kita bangkitin. Makanya Show Your Dignity itu salah satu netral lah. Mau menang mau kalah Bisa masuk. itu bisa masuk. Menang kita bangkitin lagi, menang untuk lebih semangat lagi. Kalau kita kalah, ya kayak kemarin lah contohnya gitu. Udah dibantai 5-1 di Sydney, ya Show Your Dignity itu keluar, ya pemain Pas kalau ya? ngeliat sih Pas iya. ya Bang. tapi itu ada kaitannya dengan ini Bang. Dengan ini kan waktu kita masuk setelah menang nih lawan Arab nih. Ganti tahun nih di 2025 kan banyak gejolak nih di timnas nih, termasuk pergantian pelatih. Yang kita juga tahu sikap Lagrandi kayak gimana kan. Nah, kemudian juga kayak banyak lah gonjang-ganjing, kemudian si Kluivert yang banyak ditolak dan sebagainya. Apakah itu juga kata-kata itu dipilih gara-gara situasi di sepak bola kita? Oh kalau untuk yang Sorry Dignity sih memang murni untuk match Bahrain sih ya. Kita nggak kemana-mana koridornya karena yang dibutuhin itu ya 3 poin untuk menjaga mimpi kita ke Piala Dunia itu ya malam itu tuh. 3 Bahrain. poin Kalau ya. kita kalah itu ya sudah sih kayaknya Habis udah ya. susah ya. Jadi kalau untuk kayak misalnya Patrick Kluivert menggantikan Sintayong sebagai supporter simple sih ya. Kalau mau supporter percaya kasih kemenangan udah itu aja. Karena supporter itu yang paling setia yang kalau untuk dukung klub atau Situ dukung Bang. untuk dukung timnas Tegas, gitu ya. Bang. Pelatih kita tahu lah selama 10 tahun berapa kali ganti pelatih Iya. sih. Ya Sintayong aja yang mungkin yang lebih lama ya untuk ukuran pelatih timnas ya. Tapi siapapun nanti pelatihnya kan yang nonton supporter kita-kita ini. Kita Yang tetap ada dukung. di tribun. Iya. Apapun ya. Apapun. Siapapun. Siapapun Siapapun pelatihnya, pelatihnya. Nah, makanya kalau wayanya ketika ada ganti pelatih baru ya harusnya kan permainannya lebih bagus ya, kita sebagai supporter kan menuntut gitu ya. Jadi ini kan kalau sepengalaman saya nih Bang, waktu setiap kali liputan timnas, waktu zaman dulu nih konteksnya waktu Sintayong itu setiap kali main setelah pertandingan pasti supporternya Sintayong, Sintayong. Nah ini Kluivert nih kapan Bang dapat gitu Bang? Sintayong juga kan misalnya dapat nyanyian spontan lah ya. Nyanyian itu kan emang nggak diniatin ketika juga udah berjalan berapa tahun lah, ya kan. Kalau untuk dapat misalnya kita nyanyiin itu juga nanti spontan juga kok. Itu nggak bisa kapan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau setahun, 2 tahun. Kasih aja kemenangan, udah itu simple. Nanti kita kasih lagunya yang cocok. Nah itu maksudnya. Maksudnya kan si Sintayong dapat nyanyian itu karena supporter udah ada cinta gitu kan. Iya. Nah berarti si Kluivert nih bakal dinyanyiin kalau misal menang terus Iya, nih. menang atau misalnya di round 4 ya kita misalnya ya Lolos. targetnya memang round 4 lah ya rasionalnya ya kan. Idealnya round 4, tapi ketika round 4 itu misalnya bisa Gagal nih. masuk 2 ragu Oh. ya itu kan bisa jadi satu sejarah. Sebenarnya logikanya kalau ketika ganti pelatih ya harusnya targetnya lebih Lebih baik tinggi lagi. ya. Iya. Makanya Lagrande itu menekan ya untuk Patrick Kluivert untuk bisa lolos langsung gitu kan. Tapi namanya pertandingan kan itu beda-beda ya. Dan kita juga harus maklumin juga perjuangan timnas juga. Misalnya lawan Sydney 5-1 dibantai. Ya kalau kita sebagai supporter nggak suka ya kita caci maki aja tuh pemain. Mainnya kok gitu sih atau
atau dengan starting 11 gitu-gitu kan, tapi kan kita supporter nggak masuk di dalam Iya sih. sana gitu kan. Kita mau ketika mereka kalah ya harus kita bangkitin gitu. Tapi masalah yang di Australia itu banyak yang nyanyi Sintayong. Tuh. Itu bukan La Grande. Nah, Itu boleh ada kan? tuh, iya. balik Kaget ya lagi waktu sih ya. nonton tuh, Bang. Ya balik lagi spontan sih ya. Ya, kan spontan. supporter kan nggak bisa nggak. Oh iya gitu. Jadi apalagi kan teman-teman yang di luar negeri gitu di Australia kan untuk momen nonton timnas kan itu berharga sekali kan ya. Mereka kan yang misalnya yang bekerja berkuliah di sana kan ya momennya kan di Australia itu kemarin, atau misalnya yang nanti di Jepang yang momennya Jepang, atau yang kemarin di Arab Saudi momennya untuk teman-teman yang di Arab Saudi. Tapi itu masih ditemuin bang, seksis, rasis tuh di La Grande. La Grande sendiri. Kalau teman-teman sih selalu ya, maksudnya kalau misalnya ada apa-apa langsung aja dilaporin ke teman-teman di tribun gitu kan. Kalau biasa teman-teman kan ada pakai baju basis atau pakai name tag gitu sih. Jadi ya kita di teman-teman basis selalu sih ya menjadi inilah ya, tribun ruang aman buat kita semua lah ya, anak kecil segala macam. Berarti chance-nya ini ya yang aman ya, maksudnya nggak yang rasis. Iya kok enggak kok. Kita untuk Korea ya memang untuk 11 pemain yang turun di lapangan. Iya. Gitu. Tapi emang maksudnya cocok gitu loh. Maksudnya yang dari dua Korea ini yang lawan Jepang dan Bahrain, maksudnya yang diangkat kan apa ya namanya? Budaya dan emang ciri khas Indonesia gitu. Yang dimana efeknya entah menang atau kalah itu dikenal. Iya. Iya kan? Itu dan maksudnya yang Show Your Dignity kemarin itu menurut saya juga pas aja sama momen pelatih si Clifford kan pembuktian juga tuh di pertandingan itu. Dan maksudnya kalau misalnya dia kalah atau imbang, dia mungkin udah nggak jadi pelatih nih. Bisa aja kan? Bisa. Karena emang itu tekanannya tinggi banget. Nah, jadi coba pas nanti aja. undang Patrick Clifford ke sini terus tanya, iya. Tersenggol nggak ya? Iya. Your dignity. Harga dirinya tersenggol ya dengan membaca gitu. Kalau ya memang sih sebenarnya tujuannya memang 11 pemain. Tapi kalau misalnya pemain Bahrain ngebaca mereka harga dirinya tersenggol ya itu sebagai multitafsir aja ya. Wasit yang misalnya wasit kemarin dari Tajikistan. Ngelihat itu Show Dignity sebagai harga diri wasit memimpin dengan laga yang adil. Ya harusnya Adil kemarin bang. ya. Iya kan? Ya kan maksudnya kalau dari awal gitu mereka dia baca gitu. Wah. Kayak sebuah martabat seorang wasit untuk memimpin laga, kalau dia memiliki point of view ke sana ya silakan. Supporter menjaga martabat di dalam tribun, ya itu bisa juga ya itu multitafsir lah. Tapi bang, nah bentar lagi kita bakal lawan Cina. Dari La Grande udah ada persiapan tifo yang mau dipersiapkan apa gimana? Nah, masalahnya ini nih, kalau Cina ini kan laga pamungkas ya di grup pamungkas ya, di kan? home ya. Home ya. Laga home terakhir di Tiongkok, lawan Tiongkok, kita sih mau lebih meriah lah setelah lawan Bahrain kemarin dengan euforianya juga. Kita juga nggak mau kalah juga euforianya ketika nanti kita jamu Tiongkok gitu ya di GBK gitu kan. Surprise gitu kan ketika nanti Indonesia Raya yaitu sebagai daya ledak kejutannya nanti ketika match tersebut. Tapi kalau lagi dipersiapkan memang lagi dipersiapkan. Terus kalau lebih meriah kita maunya lebih meriah dalam Bahrain. Berarti yang bisa dijanjiin lebih meriah dari Jepang dan Bahrain. Iya pasti. Apa Pasti. tuh bang? Xi Jinping vs Soeharto gitu. Dua pemimpin lebih sama gitu lebih kan. ke mau Zedong aja sih. Mau Zedong versi Soeharto Iya. Tapi bakal maksudnya yang fake atau kayak lawan Bahrain kemarin bang? Sebenarnya kayaknya Pengennya lebih fokus kayak lawan Bahrain lah yang benar-benar fokus ke Yang ngangkat 11 gitu pemain ya? ya. Oke. Yang bisa memompa semangat mereka mungkin dari pemanasan sampai nanti nyanyiin lagu Indonesia Raya biar mereka semangatnya terbakar, gak main Spartan ya kan kayak kemarin tuh kayak gitu sih. Bendera Indonesia tetap dipertahankan di kibar. Bendera sih sabar sih ininya ya inputnya Bagus dari ya? di medsos sih bagus ya. Bagus ya. Cuma kan ada masalah juga nih kalau bendera. Kemarin kan udah dibilang jangan dibawa pulang. Iya, dibawa pulang nih. Aduh, itu nggak ada subsidi dari federasi ya guys. Itu bendera kita beli kita jahit ya. Kita jahit kita pasang paralon sendiri-sendiri ya. Iya jadi ya gitu sih ya.
rencananya sih benderanya sih mungkin mau kita tetap adain ya, walaupun nanti variasinya seperti apa nanti kita lagi godok. Ada nggak sih Bang mimpi dari La Grande Indonesia ini yang belum tercapai nih Bang sejak berdiri 2011 gitu kan, ini udah belasan tahun. Kira-kira ada nggak sih mimpi dari La Grande gitu? Ya kalau di La Grande kan punya tagline ya, kawal Garuda gitu ya. Dan kalau ngomongin mimpi besar gitu kan sebagai supporter timnas dan sebagai pecinta timnas, pasti mimpi besarnya ya mengawal Garuda ke Piala Dunia gitu kan. Jadi sebuah pencapaian supporter tuh, apalagi ngomongin timnas, ketika ngelihat timnasnya main di Piala Dunia gitu kan, itu salah satu mimpi besarnya. Kalau mimpi-mimpi kecilnya ya karena La Grande berdiri di ruang-ruang kreativitas, ya kita kasih suguhkan kreativitas lah di tiap matchnya yang bisa memompa semangat para penggawa berlaga lah gitu. Luar biasa sekali ya. Semoga La Grande kedepannya semakin solid, tetap solid, makin kompak dukung timnas dimanapun berada. Amin, Makasih amin, sekali makasih. lagi Mas Ilham udah datang ke sini. Kita tunggu di Piala Dunia 2026 nanti di-upload sama 433, Fabrizio Romano gitu Iya, Copa nanti gitu ya. Iya semua lah kita tunggu tuh. Dan buat teman-teman Sobat Antara dimanapun berada yang ingin membaca berita olahraga langsung dari sumbernya, langsung aja ke portal antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.